Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jam Edu, bertemu lagi dengan saya, Desi Dwi Anissa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis batik, karakteristik batik, alat, bahan, dan juga proses pembuatan batik di UD Satrio Mana, Tulungagung. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu bagaimana dari batik, jenis, karakteristik, dan juga proses pembuatan batik di UD Satrimana? Jika belum, mari kita belajar bersama. Apa sih itu batik? Kita amati bersama. Di sini terdapat salah satu motif batik yaitu kendang Tulungagung. Batik merupakan seni dalam menghias kain dengan penutup lilin untuk membentuk corak hiasan tertentu serta membentuk sebuah bidang pewarnaan yang memiliki nilai seni yang tinggi. Jenis-jenis batik di UD Satrio Mana, Tulungagung. Terdapat 3 jenis. Yang pertama ada batik tulis. Batik tulis merupakan batik yang dibuat secara manual menggunakan tangan dengan bantuan alat berupa canting dengan mengikuti pola yang telah dibuat. Yang kedua yaitu ada batik cap. Batik cap merupakan batik yang dibuat dengan alat berupa stempel motif batik. Berfungsi menggantikan canting untuk mempersingkat waktu dalam pembuatan batik. Yang ketiga ada batik cap tulis. Batik cap tulis merupakan kombinasi antara batik tulis dan batik cap. Pada pembuatan batik kombinasi ini memerlukan persiapan yang rumit pada penggabungan motif tulis dan motif cap. Lantas, bagaimana karakteristik dari jenis batik di UD Satrio Manah Tulungagung? Yang pertama, karakteristik dari batik tulis. Kita amati bersama, pada batik tulis, seperti yang telah dijelaskan tadi, menggunakan alat berupa canting. Yang kedua, menggunakan warna dasar kainnya yang lebih muda. Pada motif batik kendang ini menggunakan warna dasar berupa warna merah. Lalu, karakteristik yang ketiga yaitu motif batik yang tidak simetris. Pada motif ini, banyak motif yang tidak simetris. Yang keempat, warna tembus pandang bagian depan dan bagian belakangnya. Pada observasi kemarin, hasilnya yaitu warna pada batik tulis ini lebih dominan tembus pandang dari bagian depan dan bagian belakangnya. Untuk harga batik tulis sendiri, karena proses pembuatannya yang lama dan prosesnya yang rumit, maka harga lebih mahal daripada yang lainnya. Untuk karakteristik yang kedua yaitu batik cap. Batik cap sendiri di sini menggunakan alat berupa stempel cap. Menggunakan warna dasar kainnya yang lebih tua. Pada gambar motif Krishna ini menggunakan warna dasar yang lebih tua yaitu hitam dan juga coklat tua. Karakteristik yang selanjutnya yaitu motif batik yang simetris dan cenderung berulang. Kita amati bersama pada motif batik cap ini cenderung simetris dan berulang pada motif di sini terdapat motif bunga dan juga motif parang. Pada batik cap sendiri, di sini warna hanya terlihat pada satu sisi, tidak pada bagian sisi belakangnya. Untuk harga batik cap sendiri, karena prosesnya lebih cepat dan efisien, harganya lebih murah daripada batik tulis. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu batik cap tulis. Batik cap tulis sendiri menggunakan alat berupa stempel cap dan canting. Menggunakan warna dasar kombinasi tua dan muda. Di sini warna dasarnya terdapat coklat dan juga putih. Motif batik yang simetris dan cenderung berulang. Motif simetris yang dimaksud itu pada motif bentuk bunga dan juga motif bentuk kawung ini. Warna hanya terlihat satu sisi, sama seperti batik cap tadi.
Untuk harga, karena batik cap tulis sendiri, batik cap tulis ini lebih cepat karena kombinasi antara cap dan tulis, sehingga untuk harga sendiri lebih murah daripada batik tulis. Lantas, bagaimana proses pembuatan batik tulis itu? Kita terfokus pada proses pembuatan batik tulis, karena pada observasi kemarin, untuk batik cap dan batik cap tulis tidak ada proses pembuatannya. Mari kita cari tahu pada proses pembuatan batik tulis selanjutnya. Setelah kita mengetahui dari jenis dan karakteristik batik tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat, bahan, dan proses pembuatan batik tulis di UD Satrio Mana, Tulungagung. Kita hanya terfokus pada alat, bahan, dan proses pembuatan batik tulis, karena untuk alat dan bahan pada proses pembuatan batik cap dan cap tulis tidak disertakan pada video ini. Pada saat di lapangan pada UD Satrio Mana Tulungagung bertepatan tidak membuat batik cap dan batik cap tulis. Apakah teman-teman di sini sudah ada yang tahu apa saja alat, bahan, dan bagaimana proses pembuatan batik tulis itu? Jika belum, mari kita belajar bersama. Simak pemaparan berikut ini. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan batik tulis ada wajan kecil, canting, pewarna naptol, gawangan, kain moril, kompor, HCl, natrium nitrit, dan juga malam. Lantas, bagaimana langkah-langkah dari proses pembuatan batik tulis itu? Yang pertama ada mulani, tahap di mana membuat pola pada lembaran kain yang digunakan untuk membuat batik. Tahap yang kedua yaitu batik. Tahap batik ini diawali dengan melelehkan lilin atau malam, lalu diambil sedikit demi sedikit dengan menggunakan canting. Setelah itu digoreskan pada pola yang telah dibuat lembaran kain tersebut. Tahap yang ketiga yaitu pewarnaan. Tahap pewarnaan ini biasanya menggunakan pewarna naptol karena lebih efisien dan juga lebih cepat kering. Tahap yang keempat yaitu nemboi. Proses di mana setelah pewarnaan motif batik ditembok dengan menggunakan lilin atau malam agar warna yang diinginkan tidak luntur. Tahap yang kelima yaitu penguncian warna. Proses di mana setelah ditembak warna dikunci sesuai dengan warna yang diinginkan. Pada kain batik ini dilakukan penguncian warna HCl dan natrium nitrit karena menggunakan pewarna naptol. Berbeda lagi dengan pewarna yang lainnya. Tahap yang keenam yaitu pelorotan. Tahap di mana kain batik yang telah dilakukan proses nembok selanjutnya direbus dengan menggunakan air panas kurang lebih menggunakan suhu 100 hingga 180 derajat Celcius. Tujuan dilorot atau direbus yaitu untuk menghilangkan lilin atau malam yang masih menempel pada kain batik tersebut. Tahap yang ketujuh yaitu pencucian warna. Setelah selesai dilorot, maka dilakukan proses pencucian agar kain batik lebih bersih dari malam dan lilin. Tahap yang terakhir yaitu penjemuran. Fungsi dari dijemur yaitu agar kain lebih cepat kering dan segera dikemas, sehingga nampak hasil seperti berikut ini. Sebagai catatan, semakin rumit motif dan warna yang diinginkan, maka menggunakan pengulangan pada tahap nemboi, pewarnaan, dan penguncian warna. Seru bukan dari proses pembuatan batik tulis ini? Mari kita praktikum. Seperti pada tampilan e-modul bagian belakang. Pada proses pembuatan batik ini memuat nilai karakter untuk berkreativitas, ulot, dan gigih. Karena proses pembuatan batik ini dilakukan secara bertahap dan setiap tahapnya tidak dapat terlewati. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Ayu Praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.